Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berapa lama dari berpisah mantan akan mulai kangen kepadamu. Ya. Nah, jadi yang namanya manusia, dia berpisah dengan sesuatu sedikit banyak. Tentu dia akan kangen. Setidak-tidaknya dia akan teringat kepada sesuatu yang di masa lalu begitu akrab dengan dia. Dari kecil kita di rumah orang tua kita nih ya. Saya di rumah orang tua saya dari kecil lah, sampai usia 17 tahun. Nah, setelah itu pokoknya disuruh merantau, ya. Ya, setelah itu ya setahun sekali pulang sampai kira-kira tingkat 4 kuliah itu ya. Setelah itu sudah jarang sekali pulang. Nah, tetapi rumah orang tua itu adalah sesuatu yang begitu akrab dengan saya. Meskipun sudah begitu banyak terjadi perubahan, tetapi atmosfernya itu masih sering ke mimpi-mimpi dan masih sering teringat. Nah, itu namanya benda, apalagi orang ya. Sahabat kita yang sudah lama tidak kontak, saudara-saudara kita yang sekarang berdomisili di kota yang berbeda, provinsi yang berbeda, bahkan pulau yang berbeda. Nah, itu sedikit banyak kita akan kepikiran mereka, akan teringat mereka dan juga kangen kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan mantan? Nah, berapa lama sih setelah perpisahan itu terjadi, mantan akan mulai merindukan kita? Jadi mantan itu ada 3 tipe, ya. Yang pertama adalah mantan yang tidak mencintai kita, cuman menjadikan kita sebagai pelarian cintanya, atau cuman mau memanfaatkan kita saja. Yang kedua adalah mantan yang sebenarnya mencintai kita, tetapi cintanya agak menurun. Tergodalah dia dengan orang ketiga. Jadi sekarang cintanya terbelah, ya. Dan yang ketiga adalah mantan yang betul-betul mencintai kita, tetapi karena misal tidak mendapatkan restu dari orang tua terpaksa berpisah. Dan sampai hari ini pun dia tidak mencari pengganti kita. Nah, jadi dari 3 mantan ini kita lihat satu persatu. Kira-kira mantan kita masuk kategori yang mana? Yang pertama, mantan cuma menjadikan kita sebagai tempat pelarian cintanya. Saat kita ketemu dengan mantan, mantan sedang terpuruk. Dia baru saja dikhianati oleh mantannya, ya, oleh seseorang yang amat sangat dia cintai. Jadi contoh nih ya, misal ada seorang wanita nih, dikhianati oleh suaminya. Ya, suami yang sangat dia cintai. Ya, sudah dekat sekali sejak kuliah. Kemudian habis itu menikah. Nggak taunya dapat anak satu, suaminya mengkhianati dia. Nah, dalam keadaan terpuruk dan rapuh, dia ketemulah dengan laki-laki yang lain, yang selalu siap mendengarkan curhatnya. Ya, laki-laki ini ternyata diam-diam jatuh cinta kepada si wanita itu. Wanita itu tidak bisa dalam keadaan seperti itu mengenali apakah ini mencintai ataukah hanya butuh seseorang untuk mendengarkan, ya, tetapi bahwa dia memang butuh teman. Maka ketika si laki-laki ini mengutarakan perasaan cintanya, si wanita merespon. Nah, dalam perjalanannya dia bangkit dan bisa pulih, maka dia pergi dan si laki-laki ini sendirian dan merana. Kenapa? Karena memang setelah dia pulih, dia menyadari bahwa bukan tipe ini yang dia inginkan. Ya, kemarin dia masih bingung karena sedang galau.
banyak pikiran, stres, dan seterusnya. Tetapi ketika dia sudah pulih, dia bisa melihat lagi dengan jernih, oh bukan ini yang saya mau, maka dia akan pergi. Ya, si laki-laki ini ditinggalkan sendirian dalam keadaan yang merana. Nah, atau memanfaatkan saja, ya, misal memanfaatkan fasilitas, ya, memanfaatkan duit untuk membantu membayari SPP kuliah dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau yang seperti ini, setelah perpisahan itu terjadi, maka dia tidak akan kangen seperti halnya kangennya orang yang pernah mencintai. Dia teringat, iya, tetapi ingatannya seperti halnya kalau kita teringat kepada teman-teman kita yang dulu pernah bersama-sama saat masih sekolah, saat masih kuliah, saat awal-awal bekerja, dan sekarang sudah lost kontak. Ya, jadi dia teringat, tapi jarang-jarang. Ya, kapan dia akan mulai teringat lagi? Biasanya, ya, ketika duitnya mulai agak habis, ya, karena dulu kita royal sekali, minta berapapun kita kasih, ya. Nah, begitu duitnya mulai habis begitu, atau dia sedang bokek, atau dia sedang nganggur, nah pada momentum-momentum seperti itu biasanya dia akan teringat kepada kita. Tapi bukan ingatan layaknya orang yang pernah saling mencintai, ya. Kemudian yang kedua, ketika mantan ini sebenarnya memang mencintai kita, tapi sekarang cintanya sedang terbelah, ya, bersama orang ketiga. Sebenarnya setelah perpisahan itu terjadi, tidak pakai nunggu waktu berbulan-bulan. Kadang-kadang setiap hari dia juga teringat kepada kita, ya. Ada perasaan tidak enak di dalam hatinya karena mengkhianati. Manusia itu seburuk-buruknya, hatinya tetap ada potensi baiknya, ya. Jadi tidak pakai nunggu waktu bulan, tahun, dan seterusnya. Sebenarnya mantan yang seperti ini itu tiap hari juga teringat kepada kita. Apalagi ketika dia mulai merasakan pengkhianatan disia-siakan oleh orang ketiga. Nah, maka pada saat itu akan lebih sering lagi dia teringat, merindukan masa-masa indah saat masih bersama kita dulu. Nah, kalau yang tipe seperti ini, sebenarnya sangat besar kemungkinannya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Yang paling penting kita lakukan sekarang adalah memperbanyak doa-doa kita agar dia sadar, ya, dan memagari dia dengan doa-doa kita. Memagarinya caranya bagaimana? Dengan berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita menjadi satu-satunya jodoh dia dunia akhirat, ya. Nah, nanti jangan ditanya lagi doanya apa Ustadz, ya doanya itu, ya Allah jadikanlah aku sebagai satu-satunya jodoh untuk dia. Jadi berdoa itu bagus dalam bahasa Arab, ya. Tapi kalau kemudian doa untuk kepentingan kita sendiri dan kita tidak bisa, misal berbahasa Arab, ya berdoa dengan bahasa kita sendiri. Yang penting kita yakin, ya. Misal hari mau hujan nih, apa ya doa agar hujan jangan turun dulu? Karena misal di rumah cucian banyak, tidak ada yang membantu ngangkut jemuran. Apa tuh doanya? Ya kita berdoa dengan bahasa kita, ya. Kita lagi naik sepeda motor, tiba-tiba bensinnya habis, ya. Kita butuh berdoa pada saat itu agar ada warung yang jualan bensin terdekat. Doanya apa ya? Maka kita berdoa dengan doa dalam bahasa yang kita mengerti, ya. Kita misal mau
membeli sesuatu, barangnya mahal, kita tawar tuh. Bagaimana caranya agar penawaran kita ini diterima oleh orang yang punya barang, oleh penjual? Ya bisa kita berdoa, misal dengan doa Nabi Musa alaihi salam, sangat bagus. Ya Rabbi syrahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah semua urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan dari lisanku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, itu bisa, ya. Atau kita tambahkan juga doa dalam bahasa kita, ya Allah, gerakkanlah hatinya untuk memberikan diskon. Nah, kita berdoa ya dengan doa yang kita pahami. Yang paling penting kita yakin bahwa doa kita terkabul. Itu yang paling penting. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu doa min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kemudian adalah tipe mantan yang memang mencintai kita. Ya, sekarang terpaksa berpisah karena orang tuanya tidak merestui kita dengan dia. Yang seperti ini, ya, kangen kepada kita setiap hari berkali-kali. Dalam keadaan melek matanya, dia kangen. Dalam keadaan tidur, dia kemimpi-mimpi kita. Dan insya Allah, selama cinta itu ada di hatinya, kita dan dia akan menemukan jalan untuk kembali. Sekarang, mungkin dia memang belum mandiri, masih takut dengan orang tuanya. Semuanya masih tergantung dengan fasilitas dari orang tuanya. Suatu saat nanti ketika kuliahnya sudah beres, sudah bekerja, income-nya besar, tabungannya lebih banyak daripada tabungan orang tuanya, maka dia akan bisa memilih jalan hidupnya bersama kita kembali. Karena ketika orang mencintai, dia akan menemukan cara untuk bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.